الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين نالوا درجات العليا مع المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak henti-henti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mudah-mudahan dengan bersyukur dan bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan rizki dan umur panjang dalam taat dan beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita semua umat Nabi Muhammad mengharapkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar nanti. Karena tiada pertolongan dari yang lain kecuali dari beliau, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di alam dunia yang serba modern, di mana kita semuanya dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan media sosial. Kita selalu membaca, melihat, menganalisa, mensinkronkan segala tragedi-tragedi di media sosial dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu kita waspadai para jamaah sekalian bahwa medsos itu kadang benar, kadang tidak. Oleh karenanya kita berhati-hati untuk menerima hal-hal yang belum pasti dengan menyatakan diri kita harus mempunyai filter yang baik. Apapun yang terjadi di media sosial, kita saring, kita filter sebaik-baiknya. Dalam bahasa santri namanya tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Siapa pembawa berita ini? Benar atau salah? Karena efeknya, kalau kita langsung ibarat mengkonsumsi makanan itu, langsung kita konsumsi, baik atau buruk, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang lain, maka kita namanya melakukan berjamaah. Kalau berjamaahnya ini bernuansa positif, maka kita akan berdampak positif. Kalau berjamaahnya ini di dalamnya ada hal yang negatif, maka kita akan kebagian yang negatifnya. Oleh karenanya melalui mimbar khutbah ini, mari kita terima apa yang kita hadapi dengan konsep tabayun atau klarifikasi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita umat Islam punya pedoman hidup dan mati, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Di salah satu ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, janganlah kau mengkonsumsi atau kau memakan harta-harta kamu semua. Bainakum, di antara kamu semua itu harta-hartanya awalnya menyatu. Kemudian didistribusikan oleh yang berkuasa untuk si A, si B, bagiannya masing-masing, itu punya kita. Tapi memakan harta ataupun rizki yang kita peroleh, jangan sampai memakan barang yang batil. Yang batil itu yang tidak dihendaki oleh syariat agama Islam. Islam punya panduan. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal juga namanya rezeki, yang haram juga namanya rezeki. Mampukah kita memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil? Mana makanan haram, mana makanan yang batil? Waktu dulu biha ilal hukam, ayat berikutnya itu. Banyak manusia ini saling suap menyuap untuk para penguasa. Agar apa? Litakulu fariqan. Agar kita juga mencicipi sebagian dari harta itu, dari harta-harta manusia itu, bil ismi, dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa cara ini tidak baik menurut Islam. Tapi komunitas kita melakukan begitu. Kalau nggak ikut, ketinggalan. Tapi kalau kita selektif, mana yang hak, mana yang batil, biarlah yang batil saya tidak akan kantong. Di dalam jasmani, karena jasmani ini akan mempengaruhi rohani kita. Silakan kau ambil barangkali untuk hal yang lain. Tapi ketahuilah bahwa rizki yang kau terima itu barang yang tidak baik. Ketahuilah bahwa rizki yang kau terima itu barang yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli di dalam kitabnya menasihati kepada kita. Kata beliau, wahdar min akli ghairil halal. Hindari oleh kamu sekalian dari memakan yang tidak halal. Ini ulama karismatik menasihati kita. Mudah-mudahan kita ternasihati. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Dari salah dan lupa. Pentingnya ada khutbah Jum'ah mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang sedang lupa. Saudara-saudara kita yang salah. Barangkali Bapak dan Saudara sering melihat orang itu betul-betul melakukan kesalahan. Tapi orangnya tidak merasa salah sedikit pun. Kenapa itu terjadi pada orang itu? Nah, kita simpulkan dengan nasihat ulama besar ini. Hindari dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Kenapa? Fa inna akla ghairal halali yuqassil qalb. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, itu akan mengeraskan hati. Menurut fikih, hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita, barang itu halal dan haram, minimal ada 3, ada 2 macam. Ada yang tidak halal secara zatnya, substansinya memang itu tidak halal, seperti daging babi, kemudian minuman keras, narkoba, kotoran, dan sebangsanya. Itu memang substansinya tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Itu haram dimakan.
ada lagi barang yang halal. Tapi cara memperolehnya tidak halal. Dengan menipu. Dengan macam-macam cara sebangsa menipu. Yang intinya haram. Kita makan saja. Karena manusia diiringi oleh nafsu yang penting duit. Bukan mendapatkan halal dan haram. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu pikiran gila. Mari kita lenturkan hati kita. Kita sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Ta'ala menciptakan rizki manusia ini di alam dunia ini macam-macam. Ada yang halal, ada yang haram. Karena akidahnya juga, agamanya juga berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang non-muslim apapun halal. Kalau yang muslim selektif. Ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Kita sebagai muslim mesti paham. Bainal haq wal batil. Insya Allah kalau apa yang kita konsumsi ini halal, hati kita tidak keras. Ketika mendapat nasihat, terima. Karena ayat ini bersambungan dengan surat Wal Asr. Wal Asri innal insana lafi khusr. Manusia di ujung masa waktu asar ini merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling mengingatkan ke jalan yang benar. Wa tawassaw bis sabri, dan mengingatkan ke jalan kesabaran. Dalam situasi apapun. Bukan hanya mengeraskan hati saja orang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Wa yudlim, membuat dia gelap. Lihat, orang yang sering mengkonsumsi barang yang tidak halal. Gelap. Alamnya gelap. Pikirannya gelap. Sehingga apapun dia tabrak. Tidak menyeleksi itu barang halal atau haram. Wa yuhjibuhu an hadratillah, dan akan menghalangi batinnya, hatinya dengan hadir kepada Allah. Orang berusaha hadir kepada Allah, zikir kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kadang kita mengucapkan astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Di bibir saja. Hatinya susah, diajak khusyuk susah. Kenapa sih? Apa penyebabnya susah khusyuk sholat kita? Nah ini. Karena efek negatif dari mengkonsumsi barang yang tidak halal. Wa yukhlaqu thiyab, dan orang yang sering mengkonsumsi barang yang tidak halal itu moralnya akan rusak. Banyak yang mengkonsumsi narkoba, miras, dan lain sebagainya. Bukannya lebih baik, moralnya makin rusak. Itu efek negatifnya. Oleh karenanya, mari kita jaga kehidupan kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang haram. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi. Setiap daging yang timbul dari hal yang haram, maka neraka itu lebih baik buatnya. Kata Nabi. Yang terakhir, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita agar mendapat ridhonya Allah dan masuk ke surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي وعد بنصر حزبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث وحشر. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.